Ya, halo guys, kembali lagi di konten Alur Cerita Film. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Cia-Cia di serial AI Rise. Di episode sebelumnya, Faye dan 5 orang lainnya pun harus membentuk satu tim untuk bertahan dalam pertandingan Chosen. Mereka juga sempat bertemu lagi dengan klan pemburu Hummingbird yang terus mengejar Faye. Hingga akhirnya 20 pemain pun berhasil menjadi pemain yang bertahan. Sistem pun mengumumkan bahwa pertandingan Chosen telah berakhir. Dan pemain yang bertahan akan bertanding 1 versus 1 untuk memperebutkan posisi final. Sorenya pertandingan 1 versus 1 pun dimulai. Namun tiba-tiba, virus Trojan yang menyerang malah semakin parah hingga menyebabkan kehancuran game. Cerita AI Rise pun terus berlanjut. Di episode kali ini, karena game terpengaruh oleh virus Trojan, waktu pertandingan pun semakin singkat. Mereka hanya memiliki waktu 6 jam lagi untuk mendapatkan pemenang di final. Jika tidak, maka pertarungan survival pun akan terus berlanjut. Di salah satu pertandingan, Ketua Hummingbird pun sedang melawan wanita berbaju ungu. Ketua Hummingbird berhasil memanahnya dan akan segera membunuhnya. Namun, Faye tiba-tiba datang dan menyelamatkan pemain tersebut. Cia-Cia pun menyerang Ketua Hummingbird dari belakang. Jika pemain dalam game ini mati, maka mereka juga sekarang tidak akan sadar di dunia nyata. Namun beberapa saat kemudian, Cia-Cia dan Sisu pun menemukan sebuah bug agar pemain yang kalah tidak langsung mati dan menghilang dari dalam game. Mereka menyadari bahwa 0, sekian detik sebelum pemain mati, para pemain masih bisa dihidupkan kembali menggunakan sebuah tongkat pemulihan. Itu adalah sebuah bug dalam game. Namun melihat kondisi game yang semakin berbahaya, pemain berbaju ungu pun berkata kalau ia ingin menyerah saja dalam game kali ini. Ia tidak ingin menyerahkan nyawanya hanya demi menang dalam game tersebut. Di sisi lain, Faye juga ingin menyerah saja. Namun Cia-Cia tetap bersikeras untuk memenangkan pertandingan tersebut. Karena mereka satu tim, Faye pun tak memiliki pilihan lain selain mengikuti pertandingan. Namun setibanya giliran Faye pun sedikit mengalah dan membiarkan Pailong menang. Di waktu yang tepat, Sisu pun berhasil menghidupkannya kembali sebelum ia benar-benar menghilang. Sedangkan Cia-Cia pun juga melawan Joker pada waktu yang bersamaan. 点到为止。尝尝，你连给你准备后事的人都没有啊！ Pailong pun menang, dan Faye berhasil diselamatkan oleh Sisu tepat waktu. Di sisi lain, Cia-Cia juga berhasil menang melawan si Joker. Namun saat Sisu akan menyelamatkan Joker, Joker pun malah tidak mau diselamatkan dan lebih memilih untuk menghilang daripada menerima niat baik dari Sisu. Kini pun tinggal pertandingan Pailong dan juga Cia-Cia di pertarungan final. Cia-Cia pergi beristirahat sebentar sebelum pertandingan dimulai. Faye tiba-tiba datang menghampirinya dan menyuruhnya hati-hati karena Pailong itu sangat kuat. Yang terpenting, Cia-Cia tidak boleh mati dalam pertarungan tersebut. Cia-Cia pun bersandar dan meminta ciuman di pipi sebagai jimat keberuntungan. Awalnya Faye pun menolak, namun akhirnya ia pun mengecut Cia-Cia untuk menyemangatinya. Sebelum pertandingan, Cia-Cia juga sempat menemui Pailong dan berkata untuk membiarkannya menang. Pailong sebenarnya tidak masalah jika ia kalah. Namun, tiba-tiba ia mendapatkan misi rahasia bahwa ia juga harus menang untuk melindungi adiknya. Oleh karena itu, Pailong pun juga tidak boleh mengalah karena ini semua demi keselamatan adiknya. Hingga akhirnya pertandingan final antara Pailong dan Cia-Cia pun dimulai.
Pai Long seharusnya sudah kalah. Namun karena misi rahasia itu, ia pun terpaksa mengeluarkan senjata artefak kuno yang sangat kuat. Sekali serangan saja, darah Jia-Jie pun langsung berkurang dengan sangat banyak. Tampaknya senjata itu memanglah benar-benar kuat. Namun, Pai Long juga tampak kesulitan mengendalikan senjata itu. Senjata itu sepertinya bergerak sendiri dan ingin sekali membunuh Jia-Jie. Hingga akhirnya Fei pun datang melindunginya, dan ialah yang akhirnya terbunuh.这个世界需要英雄。紫飞羽，我没事，姐，佳姐。Malam harinya, Jia-Jie masih merasa sedih dengan kepergian Fei. Sedangkan yang lain juga bahwa merasa bersalah karena tidak berhasil menyelamatkan Fei tepat waktu. Jia-Jie pun tiba-tiba memukul Pai Long dan berkata kalau Pai Long memang berniat membunuhnya. Namun Pai Long membantah ucapan itu karena ia tidak berpikir bahwa senjata itu akan bertindak sendiri. Ia pun berkata kalau senjata itu ia dapatkan dari misi rahasia yang ia lakukan. Jia-Jie pun seharusnya curiga dengan orang yang memberikan misi rahasia tersebut. Tampaknya orang yang memberikan misi rahasia itu sangat ingin membunuh Jia-Jie. Jia-Jie pun menduga bahwa orang itu adalah Xiao Ziyao. Di luar markas, Little Demon dan peliharaan lainnya pun sedang barbecue. Tiba-tiba terlihat sebuah batu yang tampaknya berjalan sendiri. Batu itu mencoba masuk ke dalam markas. Ternyata batu itu adalah Xiao Lei yang ingin berkomunikasi dengan Jia-Jie. Namun melihat batu aneh itu, Little Demon dan lainnya pun marah terus memainkannya. Mendengar keributan di luar, Jia-Jie dan lainnya pun keluar dan mengambil batu tersebut. Xiao Lei pun tiba-tiba muncul dan semua orang pun sangat terkejut. Karena sudah ketahuan, Jia-Jie pun menjelaskan kalau Xiao Lei ini adalah temannya sekaligus seorang hacker yang sangat jenius. Xiao Lei pun memberitahu kepada semua orang bahwa orang yang membawa virus itu memang berasal dari perangkat Jia-Jie. Namun mereka sama sekali tidak tahu karena perangkat itu memang sudah ditanami virus sejak awal. Semua orang pun terkejut mendengar hal tersebut. Jia-Jie bertanya apakah Xiao Lei bisa melacak siapakah orang yang menaruh virus itu dalam perangkatnya. Namun, Xiao Lei juga tidak bisa melacak hal tersebut karena hacker itu sangatlah handal. Mendengar hal itu, Xiao Xi pun berkata kalau Xiao Xiao pasti tahu bahwa Jia-Jie adalah pembawa virus. Dan karena itulah ia sangat ingin membunuhnya. Setelah hal itu, Jia-Jie pun pergi ke atap untuk berbicara berdua dengan Xiao Lei. Jia-Jie bertanya apakah Xiao Lei tahu bagaimana keadaan pemain yang sudah mati dalam game. Xiao Lei pun menjelaskan bahwa pemain yang sekarang sudah mati terjebak di dalam suatu tempat dalam game. Dan Jia-Jie hanya perlu membangunkan orang tersebut untuk menghidupkannya kembali. Sebelum bisa bertanya lebih lanjut, koneksi Xiao Lei pun tiba-tiba terputus. Ternyata kedua orang tua Xiao Lei mencabut koneksi internet itu. Orang tua Xiao Lei sangat marah karena tampaknya Xiao Lei hanya bermain game. Mendengar itu, Xiao Lei pun ikut marah besar dan berkata bahwa kedua orang tuanya tidak pernah mencoba mengerti anaknya. Mereka selalu saja berpikir bahwa Xiao Lei hanya bermain game. Melihat kelakuan aneh Xiao Lei, ayahnya pun menjadi curiga karena sebelumnya ia tidak pernah begini. Mereka pun kemudian membuka lemari dan menemukan tubuh Jia-Jie yang disembunyikan. Dalam game, Jia-Jie pun berkata kalau ia tahu sebuah cara untuk menyelamatkan Fei. Ia pun menceritakan apa yang dikatakan Xiao Lei tadi. Semua orang pun menjadi bersemangat. Namun karena keadaan di luar masih tidak aman, mereka pun tidak boleh bertindak gegabah. Mereka harus memikirkan lokasi kemungkinannya dulu sebelum berangkat ke sana.
Mendengar hal itu, Xiaoxi pun menyarankan mereka agar pergi ke Istana Langit. Karena dalam Istana Langit itu adalah tempat untuk mengetahui seluruh peta dalam game. Tanpa panjang lebar lagi, Jia-Jia dan lainnya pun pergi ke Istana Langit esok harinya. Tampaknya Jia-Jia sudah dianggap sebagai pemenang, hingga ia pun diizinkan untuk naik ke atas langit. Sampainya di atas langit, mereka pun bertemu dengan seorang ratu yang mengatur semua sistem di dalam game ini. Ia pun menyambut Jia-Jia dan ingin memberinya sebuah hadiah sebagai imbalan kemenangannya. Namun sebelum Jia-Jia sempat mengambil hadiah itu, tiba-tiba Xiao Xiao pun muncul dan kembali berusaha membunuhnya. Ia berkata bahwa semua ini memang sudah diatur oleh sang ratu agar Jia-Jia bisa memenangkan pertandingan itu, sekaligus membuka peti tersebut. Karena dalam peti itu adalah sebuah kode untuk mengambil kuasa seluruh perintah dalam game. Dan apabila diambil, maka hacker pun akan menang. Dan tak ada orang yang bisa keluar dari game ini. Xiao Xiao pun terus kekeh untuk membunuh Jia-Jia. Namun tentu saja Jia-Jia juga mempertahankan dirinya karena ia pikir ia juga bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari Jia-Jia di dunia game ini? Kita akan bahas di episode final part berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.